siap untuk beribadah? Sudah mandi? Sudah sarapan? Yuk kita mau bersaat teduh dulu. Lipat tangan, tutup mata, saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 177 di pintumu. Adik-adik, kita mau berdoa. Ikutin kata-kata Kak Sarah ya. Sikap doanya, lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas seluruh berkat-Mu. Tuhan, kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu dalam ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Masih berdiri. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 241 dalam nama Yesus, anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita mau baca Mazmur. Diambil dulu Alkitabnya. Sudah? Kalau sudah, dibuka Mazmur 50. Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai 15. Sudah? Kita baca ya. Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah
korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah Mazmur kita. Adik-adik, dari Mazmur ini kita tahu bahwa semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Dibuka dulu kitabnya. Untuk adik-adik yang TK, itu dari Mazmur 4 ayat 6. Mazmur pasal 4 ayat 6. Nah, kita baca dulu bareng-bareng ya. Mazmur pasal 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Mazmur pasal 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nah, itu untuk yang TK. Kalau untuk yang anak kecil dan anak tanggung, bisa dibuka Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah hafal ayat hafalannya, nanti tolong kirim videonya ke kakak-kakak ya. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui sosial media PLKPA seperti Instagram atau Facebook seperti yang di bawah ini. Terima kasih ya adik-adik. Adik-adik, saat ini kita mau mendengar firman. Sebelumnya kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 135
Sabdamu Abadi bait 1 dan 3. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik selalu baik-baik aja dan selalu sehat dimanapun adik-adik berada. Jadi adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya disiapin dulu yuk Alkitabnya. Disiapin Alkitabnya, yang belum bawa Alkitab bisa diambil dulu, pinjem ke papa ke mama, biar bisa dengerin dan baca firman Tuhan bareng kakak. Tapi sebelum kita baca Alkitab, kita harus ngapain sih adik-adik? Berdoa. Jadi sikap doa yang benar, lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, kita satu dalam doa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga adik-adik dari malam tidurnya dan membangunkan adik-adik hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah adik-adik agar dapat mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik sepanjang ibadah. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, yuk yang udah disiapin Alkitabnya diambil dan kita buka. Jadi kita membaca firman Tuhan dari Imamat. Imamat itu perjanjian apa sih adik-adik? Perjanjian lama, betul banget adik-adik harus hafal ya. Jadi kita membaca dari Imamat 1 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3. Kakak bacain ya. Firman Tuhan kali ini berjudul Korban Bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau cerita. Adik-adik kira-kira tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Dari bacaan Alkitab yang udah kita baca, kita mau belajar apa ya? Bener banget, kita mau belajar tentang persembahan. Adik-adik selalu bawa persembahan gak sih kalau misalnya ke IMPA atau ke ibadah apapun yang adik-adik ikutin? Bawa ya, adik-adik harus membawa persembahan. Tapi adik-adik tahu gak persembahan itu apa sih? Iya, persembahan itu adalah ucapan terima kasih dari adik-adik karena Tuhan Yesus udah selalu ada buat adik-adik. Yuk kita belajar lagi dari kitab Imamat yang barusan kita baca adik-adik. Nah, tadi di ayat yang kedua dinyatakan bahwa bangsa Israel zaman dulu itu kalau mau kasih persembahan itu adalah hewan ternak. Beda ya bangsa Israel sama bangsa kita. Maksudnya dari zaman Israel, dari zamannya adik-adik itu beda. Kalau adik-adik kan sekarang bawa persembahannya itu uang. Tapi kalau zaman bangsa Israel, bawa persembahannya itu adalah hewan ternak. Tapi adik-adik di sini ada yang janggal. Dia bilang, jadi kita tuh bangsa Israel itu harus memberikan hewan ternak, bukan hewan liar. Kenapa ya nggak boleh hewan liar? Tapi sebelumnya adik-adik tahu nggak sih hewan ternak itu contohnya apa aja? Ayo. Benar, sapi, kambing, domba. Kalau hewan liar?
hewan yang hidupnya di mana-mana, di alam liar. Contohnya, iya betul banget. Contohnya ada harimau, terus ada singa. Pokoknya di sana diperintahkan persembahan yang berkenan untuk Tuhan Yesus itu adalah hewan ternak, bukan hewan liar. Kenapa ya adik-adik? Padahal kan sama-sama hewan ciptaan Tuhan. Karena Tuhan di sini pengen kasih tahu, kalau adik-adik mau memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus, haruslah milik diri sendiri, milik pribadi. Kalau hewan ternak itu kan adik-adik besarkan sendiri. Bangsa Israel pada zaman dahulu itu menjaga dari diri sendiri, nggak diambil dari orang lain. Kalau hewan liar kan bangsa Israel bisa ambil dari alam liar, tapi beda dengan hewan ternak yang dijaga, diberi makan, dirawat oleh bangsa Israel itu sendiri. Jadi Tuhan itu menghendaki bangsa Israel dan adik-adik kalau misalnya membawa persembahan itu ya dari diri sendiri, dari mama papa. Kalau misalnya adik-adik lupa bawa persembahan, nggak apa-apa, nggak usah pinjem ke teman-teman, oke? Jadi harus dari diri sendiri dan sesuai dengan kemampuan adik-adik. Nah, kalau di ayatnya yang ketiga dinyatakan kalau misalnya harus tidak bercela. Tidak bercela itu kayak gimana sih adik-adik? Bener banget, tidak bercela itu tidak rusak, utuh, tidak sakit, sehat. Sama loh dari bangsa Israel sama sekarang. Kalau misalnya bangsa Israel dulu itu ngasih hewan ternaknya harus dengan kondisi yang sehat, tidak cacat. Kayak sekarang juga adik-adik kalau dikasih uang persembahan sama orang tua, dikasih jangan dilipat-lipat, jangan dilecek-lecek kayak kertas mainan, dan jangan diambil sedikit untuk jajan-jajan permen, tapi harus diberikan seutuhnya untuk Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Adik-adik tahu kan persembahan itu adalah ucapan terima kasih adik-adik ke Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus udah baik sama adik-adik. Emang Tuhan Yesus kasih kebaikan buat adik-adik setengah-setengah? Enggak. Tuhan Yesus kasih kebaikan buat adik-adik besar, luar biasa besar. Jadi apa yang kita berikan kepada Tuhan Yesus juga harus yang terbaik. Adik-adik seneng kan kalau adik-adik bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jadi adik-adik memang harus menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tapi selain membawa persembahan itu apa aja sih adik-adik? Sikap adik-adik yang bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Rajin ibadah, rajin impa, bantu mama papa, bantu kakak dan adik-adik. Pasti Tuhan Yesus senang banget ngelihat kebaikan yang adik-adik tebarkan ke teman-teman adik-adik, ke keluarga adik-adik. Oke? Jadi adik-adik harus tahu semua kehidupan yang baik yang Tuhan berikan ke adik-adik, seperti keluarga yang baik, kehidupan, adik-adik bisa sekolah, adik-adik bisa sehat. Tuhan Yesus itu kasihnya dengan sungguh-sungguh. Jadi adik-adik kalau mau memberikan persembahan harus dengan sungguh-sungguh, nggak boleh main. Kalau lagi persembahan jangan berisik, jangan godain teman samping kanan samping kirinya. Oke? Jadi adik-adik harus memberikannya dengan sungguh-sungguh. Pertama, terus dengan milik pribadi, dengan milik sendiri, tidak bercela, dan harus rapi, disimpan di Alkitab, ditutup, jangan dikasih unjuk ke teman-temannya ya, biar adik-adik aja yang tahu. Oke? Jadi sekian firman Tuhan dari kakak, semoga adik-adik bisa paham dan adik-adik bisa mengerti. Kalau misalnya adik-adik mau melakukan perbuatan yang menjadi kehendak Tuhan Yesus dan biar Yesus senang, adik-adik harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Oke? Berapapun nilainya Tuhan gak peduli, asalkan niat adik-adik untuk memberikan itu sungguh-sungguh dan ikhlas, Tuhan Yesus pasti senang. Oke? Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita mau merespon firman. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu,
bermanfaat. Bagaimana sikap doanya? Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu. Sekarang kami ingin berdoa Bapa. Tuhan, kami ingin mengucap syukur. Engkau sudah menjaga kami walaupun kami beribadah hanya dari rumah. Engkau tetap menjaga kami dan keluarga kami sehat Bapa. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi masalah, terutama virus corona Bapa. Berkati para dokter dan tenaga medis, berikan mereka kekuatan Bapa. Jaga mereka selalu sehat Bapa, supaya mereka bisa membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit di rumah sakit. Juga mereka selalu bisa berkumpul dan bersukacita bersama keluarga mereka. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Sehatkan mereka Bapak, berikan mereka hikmat dalam memimpin negara ini. Bapak, kami juga berdoa untuk orang-orang lain yang berupaya menjaga kami bebas dari virus ini Bapak, seperti polisi dan pekerja-pekerja lain yang masih harus bekerja walaupun di saat seperti ini Bapak. Berikan mereka kesehatan Bapak, sukacita dalam menjaga kami agar kami bebas dari virus ini. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk gereja dan jemaat-Mu Bapak di GPIB Jatipon. Berkati Bapak dan Ibu Pendeta agar selalu sehat saat melayani-Mu Bapak. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Berikan mereka selalu hati penuh sukacita. Bapak, berkati juga majelis, kakak-kakak layan, jemaat-jemaat-Mu yang beribadah di rumah, yang tetap melayani-Mu Bapak. Berikan mereka juga kesehatan dan sukacita dalam memuliakan nama-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami Bapak dimanapun berada. Berkati oma opa kami, papa mama kami, tante om. Berkati saudara-saudara kami yang jauh maupun dekat. Bapak, saat ini kami belum bisa berkumpul bersama-sama keluarga kami yang lain. Tapi Bapak, kami percaya Engkau selalu menjaga kesehatan kami. Engkau selalu memberi kami semangat walaupun kami hanya bisa berhubungan lewat HP atau yang lain Bapak. Bapak, kami ingin berdoa untuk sekolah kami juga Bapak, guru-guru teman-teman kami, kepala sekolah kami dan staf-staf lain Bapak. Berikan mereka kesehatan, mereka masih mengajar Bapak dimanapun mereka berada. Juga teman-teman kami, berikan mereka kesehatan juga dan semangat Bapak. Berkati anak-anak-Mu ini Bapak, berkati kami agar kami selalu semangat belajar di rumah. Berikan kami kepintaran agar kami bisa tetap semangat belajar di rumah. Bapak, berkati orang-orang yang sakit agar Engkau sembuhkan Bapak, agar mereka bisa beraktivitas kembali. Sakit penyakit apapun kami anak-anak-Mu percaya Engkau bisa sembuhkan dimanapun mereka berada, agar mereka bisa berkumpul lagi bersama keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mempunyai masalah di pekerjaan mereka, yang mungkin kehilangan pekerjaan, dipotong gaji, ataupun masalah lain. Kami percaya Engkau tahu yang terbaik dan Engkau selalu mencukupkan kebutuhan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Demikian Tuhan doa kami. Kami ingin menutup doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sekarang mau memberikan persembahan. Nanti persembahannya dikumpulkan dulu ke keluarga yang di rumah. Nanti keluarga yang di rumah dapat memberi persembahannya ke kotak yang ada di gereja atau ditransfer ke rekening GPIB Jatipon.
Nah, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 356 untuk beri persembahan bait 1 dan 2. Adik-adik, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 233 Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bagikan. Dimanapun ku berada, ku menerangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA pada hari ini, yuk kita tutup dalam doa. Jadi lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, kiranya firman yang telah kami baca dan dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, berkatilah juga adik-adik, kakak-kakak, dan keluarga. Berikanlah kesehatan, jauhkanlah dari sakit penyakit ya Tuhan, dan kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik dan dengan sehat ya Tuhan. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.